Desa adat Jimbaran kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur melalui pelaksanaan upacara Pasupati dan Mepintonan Sesunan Dewa Ayu ke Pura Dalam Luhur Uluwatu pada 11 Mei 2025. Rangkaian upacara sakral ini menjadi bukti nyata betapa kuatnya ikatan spiritual masyarakat dengan sesunan yang mereka sucikan. Dalam prosesi tersebut, Sesunan Dewa Ayu berjalan kaki sejauh kurang lebih 15 km dari desa Jimbaran menuju Pura Dalam Luhur Uluwatu. Tradisi ini bukan sekedar ritual, melainkan sarana untuk mepinton atau memperkenalkan sesuhunan kepada masyarakat dan Masupati memohon kesidian atau kesaktian dari ide sesuhunan. Upacara ini diikuti oleh 135 orang dari Sekebarong serta kramo desa adat dari 13 banjar adat dan 14 banjar dinas. Para peserta yang terlibat adalah kramo yang terbebas dari kecuntakan sebagai bentuk kesucian dan kesiapan spiritual dalam mengikuti prosesi ini. Sesampainya di Pura Dalam Luhur Uluwatu, pelawatan barong pun dipasupati, menandai penguatan energi spiritual dan simbolis. Setelah itu, ide sesunan kembali ke Pura Pererepan di Pecatu dan pada malam harinya digelar pertunjukan calon narang. Pementasan ini menjadi sarana pembuktian terhadap kesaktian yang diperoleh setelah prosesi Masupati. Rangkaian acara ya pasti tadi dari rumah, dari Jimbaran, kita ngiring ide pelawatan sesunan Dewa Ayu dengan berjalan kaki sampai ke Pura Pererepan Pecatu, ya istirahat sebentar sambil memberikan kesempatan kepada para pengiring untuk mengembalikan tenaga dan makan siang. Ntar jam 1 kita sudah prepare untuk berangkat lagi ngiring dari Sesunan Dewa Ayu menuju Pura Dalam Luhur Uluwatu. Nah di situ nanti puncak acaranya Pasupati di Pura Dalam Luhur Uluwatu. Puncaknya di situ. Nah kita dipimpin oleh pemangku Pura Luhur Uluwatu, dibantu oleh penerimaan semua. Demikian. Lebih lanjut, Ketut Sutarjo menjelaskan pelaksanaan upacara ini bukan hanya bentuk bakti kepada leluhur, namun juga bertujuan untuk menetralisasi kekuatan negatif, memohon kedamaian dan kesejahteraan, serta melestarikan tradisi Bali di tengah kemajuan zaman. Ketut Sutarjo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kemungkinan gangguan perjalanan akibat prosesi panjang ini. Menariknya, pelaksanaan upacara Pasupati dan Mepinton ini tidak dijadwalkan setiap tahun, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama minimal 2 tahun sekali. Namun, apabila ada pewus atau petunjuk spiritual sebelumnya, upacara dapat dilakukan lebih awal sesuai dengan waktu yang ditentukan, menunggu Hari Raya Galungan sebagai patokan waktu pelaksanaan berikutnya. Beliau itu membuat sesuatu dan dimohonkan kepada yang di atas bagaimana sesunan mereka tuh sidi gitu loh. Menjadi unik. Kita unik di sini. Kita di Pasupati langsung ke Pura bukan melalui yang Yiwarage. Nah, terus kalau pakaian dari Rangdo, Barong ke Krab, kenal nggak Krab itu? Yang dibawa Barong, Sisian, itu nggak ada di Rajah sama sekali. Kita tidak mengenal Rajah. Kita beli dari toko, kita sobek langsung pakai. Nah begitu juga pepate, keris itu, ya beli langsung pakai. Beberapa pun banyak. Kita punya pate di sini hampir 200 orang ya. Melalui upacara ini menunjukkan bahwa tradisi bisa tetap hidup berdampingan dengan teknologi dan kemajuan zaman tanpa kehilangan makna spiritual dan budaya yang mendalam. Hendra, Bali TV.